Katanya punya Jokowi, ijazahnya asli mana? Mana aslinya? Anda mantan presiden, kita ingin bersilaturahmi, minimal halal bihalal. Saya pernah sekaligus ingin bertanya, lu nggak pernah nunjukin ijazahnya yang asli. Saya mengutip hadis riwayat Ibnu Abbas ya, yang menekankan bahwa beban pembuktian itu ada pada orang yang menuduh. Jadi bukan pada orang yang dituduh. Nah, beban pembuktian itu ada pada orang yang menuduh. Jadi bukan pada orang yang dituduh. Nah, 2 minggu akan datang, saya minta masyarakat dengan kecerdasannya untuk bersikap. Jika 2 minggu akan datang, hakim tidak tegas juga karena minder dalam menghadapi eksekutif atau presiden, kita berharap kita lakukan pengadilan rakyat. jadi kewajiban untuk membuktikan satu tuduhan itu kan pada orang yang menuduh, bukan orang yang dituduh yang harus membuktikan, apalagi majelis hakim disuruh buktikan. Hakim itu kan netral, dia tengah-tengah. Ada para pihak bersengketa, ya bilang ya silakan ajukan bukti-bukti. Satu lagi pernyataan Anda tadi, harusnya orang yang berani menyatakan ini palsu harus bisa memberikan yang asli. Tapi di sisi lain Anda membenarkan juga Bang Tri, dalam arti dia sudah melakukan proses penelitian 3 tahun, ada ciri-cirinya sudah dibuktikan depan hakim, stempelnya aja beda, tahunnya beda. Anda nggak tahu itu, tapi Anda sok tahu gitu loh. Anda bagaimana? Sanggahan Anda bagaimana? Nanti kan dinilai oleh hakim, mana yang benar, mana yang salah. Lalu hakim kemudian memutuskan. Nah, dari bukti-bukti yang dibawa ke pengadilan itu, baik bukti surat maupun bukti keterangan saksi, keterangan ahli, itu menurut penglihatan saya kurang memadai. Gitu. Pakai dalil yang kalau siapa yang menuduh dia harus membuktikan. Ada lagi satu dalil yang Pak Kiai sampaikan tadi, kaitannya dengan pembuktian ini. Ketika di PN, Bambang Tri dan Gus Nur dihukum 6 tahun, tuntutannya 10 tahun. Harusnya sih nggak dihukum kalau hakimnya itu tidak berpihak. Udah pasti hakim berpihak itu. Nah, karena ketakutan Tuhannya Jokowi, ya, bukan Allah. Meskipun sudah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk membentangkan argumen dan bukti-bukti ke persidangan, tapi ya sayangnya menurut pengamatan saya sih mereka tidak berhasil untuk membuktikan apa yang mereka dalilkan di persidangan. Ungkit Pak, ijazahnya di UGM kembali diungkit karena fontnya yang dinilai belum ada di masa itu Pak. Ya itu apa ya, fitnah murahan yang diulang-ulang terus. Tim kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo siap mengambil langkah hukum jika ada pihak-pihak yang masih mempersoalkan tentang keaslian ijazah Jokowi. Sudah ada jalur hukum, silakan ditempuh, itu merupakan hak setiap warga negara dan kita juga meresponinya dengan memberikan jawaban di pengadilan juga dan sudah selesai perkaranya. Cuman sekarang memang kita sedang mempertimbangkan langkah-langkah hukum karena kita melihat makin kesini ada oknum-oknum atau ada pihak-pihak yang sudah mulai menjalani jalur-jalur di luar hukum dan itu sudah sangat sifatnya mungkin sudah ada yang berita bohong, sifatnya udah lebih ke arah fitnah. Muncullah ide mubahalah itu karena saya merasa nggak punya apa-apa, saya nggak punya sarana untuk melawan gitu kan, saya nggak punya SDM untuk melawan. Apa? Uang nggak ada, senjata nggak ada, media nggak punya, ya sudah mubahalah satu-satunya yang saya punya. Dan sejak itu menjadi kebiasaan saya, dikit-dikit ayo mubahalah, dikit-dikit mubahalah, dikit-dikit mubahalah. Ya Allah, ya Allah, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya tulis selama ini, kalau yang saya tulis selama ini ternyata fitnah, ternyata fitnah, ternyata bohong, ternyata bohong, ternyata tidak benar, ternyata tidak benar, maka hancurkan hidupku, maka ya Allah. hancurkan hidupku ya Allah, cabut keberkahan hidupku ya Allah, cabut keberkahan hidupku ya Allah, hina-dinakan hidupku ya Allah, hina-dinakan hidupku ya Allah. matikan. Dalam konteks Quran begini, Ali Imran ayat 61 menyatakan dengan jelas, siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu. Katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu. Konteksnya begitu. Ini versi lokal tadi, kalau Pak Kiai bilang kearifan lokal.
disebutnya pocong. Nggak ada. Kalau Quran nyebutnya mubahalah. Dan saya katakan di dalam Al-Quran itu saya mengutip 3 ayat, ya, ayat surat An-Nisa ayat ke-8 kalau nggak salah ingat, ayat ke-135, Al-Maidah ayat 8 begitu ya, yang menekankan tentang kita itu disuruh bikin pengadilan, ya kan? Dan supaya kita mengadili manusia itu, memutuskan masalah hukum di antara manusia itu dengan adil, begitu ya. Bahkan diingatkan jangan kebencian kalian kepada satu golongan menyebabkan kalian berlaku tidak adil terhadap mereka. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bahkan saya sebutkan ini surat An-Nisa ayat 135 itu mengingatkan ya para hakim dan semua pihak ya supaya kita itu menegakkan hukum dengan adil. Oleh karena itu tidak bermaksud menggugat siapapun, tapi ini refleksi tauhid. Kalian kan beriman, para pejabat, kau kan beriman. Allah bertanya, apa yang telah kamu kerjakan? Persiapan mentalitas dan kerjamu yang konkret untuk hari akhir kamu itu. Karena Allah maha teliti, Allah akan perlihatkan nanti hasil kerja kamu. Contoh nanti surat 9 ayat 105, Allah akan viralkan apa yang kamu kerjakan. Allah lihat lagi banyak ayat-ayat yang berkait dengan pertanggungjawaban akhirat. Oleh karena itu kita dalam rangka sekarang adalah menjalankan perintah Allah dalam surat ke-61 ayat 4, Sofan ka'annahum bunyanu marsus. Kalau mau diperdebatkan, ini nggak akan selesai, ya. Katakanlah orang Islam suruh berdebat sama orang Hindu tentang Tuhan, ya jelas konsepnya beda. Ya kalau berdebat terus nggak akan selesai. Begitu juga misalnya orang Yahudi suruh berdebat sama orang Kristen, nggak akan selesai. Jadi terhadap hal-hal seperti itu dikatakan, biarlah Allah akan memberikan keputusan terhadap apa yang kalian perselisihkan itu di akhirat nanti. Matikan aku ya Allah dalam kondisi kafir, kufur dan mengenaskan. Tetapi ya Allah, kalau ternyata apa yang saya katakan selama ini, yang saya tulis selama ini benar adanya, maka hancurkan, laknat, hina dinakan, cabut berkah rumah tangganya, cabut berkah rezekinya, siapapun saja yang menantangnya, yang tidak mempercayainya. Bahkan saya lihat Anda profesor luar biasa, anugerah Allah. Anda punya teori nggak? Siap. Teori Anda punya nggak? Apa teori Anda? Saya silahkan baca aja karya saya, Pak. Saya tidak akan seperti Bambang Tri yang melakukan penelitian, tidak saya diseminasi. Saya selalu menulis di jurnal dan banyak tulisan-tulisan. Teorinya apa? Itu kan pustaka. Kalau Einstein teorinya relativitas. Anda apa teori Anda? Saya lebih ke dalam kesantunan berbahasa saya. Apa? Politeness, kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa. Coba diteorikan bagaimana penjelasannya supaya nanti bisa menjelaskan. Saudara selaku ahli kan pernah punya penelitian, pasti punya teori kan gitu loh, yang saudara pegang itu teori. Apalagi sudah doktor kan, biasanya kalau doktor sehingga jadi punya disertasi. Teori. Oke, disertasi kan mesti ada teorinya. Baik, saya menggagas teori tentang politeness yang mulia, teori tentang kesantunan berbahasa yang dikaitkan dengan kutub wajah negatif dan positif yang mulia. Jadi kesantunan berbahasa itu selalu dikaitkan dengan hilangnya wajah seseorang atau malu yang mulia. Jadi tuturan yang tidak santun itu tuturan yang dikatakan sebagai FTA, face restricting act yang mulia, sebagai tindakan yang mengancam wajah. Kesantunan berbahasa, kesantunan berbahasa berpengaruh kepada wajah seorang. Oh, jadi itu tuturan teori. yang tidak santun itu tuturan yang dapat membuat malu wajah itu orang teorinya. Dan jangan lupa masyarakat belum paham bahwa ijazah Jokowi itu tidak cuma UGM, SD, SMP, SMA, itu semuanya nggak ada catatannya. Bayangkan ini orang bagaimana tuh. SD, SMP, karena waktu itu yang jadi saksi kepala sekolah. Kalau sebelum-sebelumnya sejak 2 tahun yang lalu isu soal ijazah ini kita tangani dalam satu perspektif. Ini beliau sebagai pejabat publik, di mana masyarakat boleh saja mengkritisi. Tapi yang perlu diingat hari ini adalah
Pak Jokowi sudah menjadi warga negara biasa, di mana setiap warga negara dalam hak asasinya memiliki privacy. Ini yang perlu juga dicermati oleh semua pihak, bahwa beliau sudah masuk dalam kehidupan pribadi sebagai warga negara, ada perlindungan privasi, sehingga kita harapkan tuduhan-tuduhan yang tidak kontekstual mungkin untuk tidak dilanjutkan. Saya tidak menodai agama, saya tidak menista agama, saya takut menodai agama, tapi kalau masih detik ini ada yang maksa menuduh saya menodai agama, monggo, biar sah dua pihak, monggo siapa berani mubahalah dengan saya, siapa saja. Dua itu menurut saya sudah memenuhi syarat. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu tidak memenuhi syarat mubahalah? Karena sumpah mubahalah itu adalah dilakukan atas sesuatu yang meyakinkan atas kebenarannya. Maka kalau terjadi kebohongan dan dilakukan sumpah, itu adalah penyalahgunaan sumpah bukan pada semestinya atau mubahalah. Tunggu dulu saya ngomong. Maka dalam hal ini namanya az-zulmu, zalim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Apa nih? Fi ghairi mahallihi. Maka dalam masalah ini saya melihat upaya untuk membuat sumpah untuk menguatkan tuduhannya dalam konteks ini tidak dibenarkan. Karena dalam Islam, saya ulangi lagi, muter lagi saya, berulang-ulang, alal mudda'i wal yamin alamak. Kadang-kadang kalau lihat dunia medsos kita ini, tiap hari isinya tuh mutar balikin fakta, motong-motong omongan orang. Lebih takut, lebih tunduk, takut betul dia, sehingga mengkhianati hukum itu sendiri, yang mana dia harus sebagai wakil Tuhan di muka bumi, jadi wakilnya Jokowi gitu loh. Itu tadi yang pakai sebut, ya kan? Nah, sementara Pak Kiai tidak pernah lihat ijazah asli. Sekarang Pak Kiai merasa ini tata cara dan lain sebagainya nggak benar. Kalau nggak benar, nggak pantas di YouTube kan dan lain sebagainya. Dari mana tahu nggak benernya? Aslinya aja Pak Kiai nggak lihat kok. Proses dari pembuktian yang dilakukan oleh mereka itu tidak memenuhi standar tentang alat bukti. Pasal 184 KUHP menerangkan ada 5 alat bukti. Ya, dalam perspektif itu, satu, keterangan fakta. Fakta di persidangan kurang lebih 30 orang saksi, termasuk 8 saksi ahli, 5 dari mereka, 3 dari kita, Rocky Gerung, Profesor Aceng, Dr. Taufik Ali Pidana. Dari mereka saya lupa, banyak, ada 27 orang. Saksinya 5 yang ahli, yang saksi fakta ada 22. Mana dokumen yang Anda miliki, mana bukti-buktinya tunjukkan. Dan bukti-bukti itu harus diperoleh dengan cara yang sah. Artinya bukan bukti itu diambil sembarangan dari medsos begitu. Nggak bisa dijadikan bukti ya. Link berita itu nggak bisa dijadikan bukti. Bukti itu harus bukti yang asli. Bukti yang asli dan bukti itu harus diperoleh dengan cara yang sah dan benar. Kalau tidak memenuhi syarat-syarat itu, bukti itu akan ditolak. Kasusnya dalam masalah ini tidak ada tuduhan dan orang yang disakiti. Dalam pengertian dituduh. Kalaulah salah, tidak ada implikasi berkaitan dengan misalnya orang itu akan tercemar namanya dan sebagainya. Itu soal ijtihadiyah. Termasuk ini sebenarnya ijtihadiyah. Iya. Panjenengan itu. Saya punya ijtihad, Anda punya ijtihad. Iya. So, what's wrong? Itu pendapat Anda, mau dihormati. Ini saya cuma. Tapi sama-sama ada dasarnya kan. Saya nggak punya niat menodai agama apalagi sengaja. Itu pendapat Anda, nanti disampaikan nanti dalam keterangan. Kenapa? Karena nggak ada hoak. Itu kan undang-undang mengecam atau menghukum mempidana yang berbuat hoak, menimbulkan kegaduhan dan keresahan nasional lah, kurang lebih begitu. Nggak terbukti apa yang diresahkan, nggak ada orang resah kok. Ijazah Jokowi palsu malah pada seneng, semua pada kepo pengen tahu ini bener nggak palsu apa nggak. Kok dibilang ada keresahan, kok ada kegaduhan. Dalam hal ini UGM sendiri sudah mengeluarkan statement bahwa Pak Jokowi adalah benar ya, pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dan telah dinyatakan lulus dan ijazahnya asli. Ya. Buat saya dan lain pendukung ini yang ada, memang ini penelitian kecil-kecilan. Apa ada yang dinyatakan Bambang Tri ancaman? Buat saya tidak ada. Semua juga nggak ada. Yang ada kepo. Kepo itu rasa ingin tahu.
Saya mau membela ini karena rasa ingin tahu, kok bener apa bener Jokowi ini ijazahnya palsu. Jadi nggak ada yang merasa terancam saya. Saya kepengen tahu. Dan ternyata sudah 16 saksi, fakta loh. Nggak ada yang pernah lihat ijazahnya. Bagaimana kok UGM bisa ngeluarin sampai Jokowi itu jadi sarjana kehutanan? Jurusannya aja salah, Jokowi teknologi kayu. Salah. Jadi oleh karena itu ijazah SMA-nya nggak ada. Kok bisa masuk universitas? Itu big question. UGM, gue datangin juga lu tanggal 15. Jangan pada kabur lo, rektor, dekan. Sebenarnya kita juga bingung nih, kenapa masih ada juga pihak-pihak yang menanyakan juga mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi. Karena kami juga melihat khususnya dari pihak instansi yang berwenang pun, dari UGM pun juga sudah memberikan statement yang clear bahwa memang jelas ijazahnya juga sudah diakui dan Pak Jokowi memang merupakan alumni dari UGM. Mengatakan langsung ini berbohong berapa? Dari mana Anda dasar berbohong? Jadi pertanyaannya apa ini Pak? Pertanyaannya, dasar kesimpulan ini berbohong tuh apa? Kebenaran aja dia nggak paham tadi, berpikir aja nggak bisa. Ini ada nah oleh karena itu majelis dalam hakim, BAP saudara ini disampaikan oleh Pak PH penasihat hukum tadi, kata-kata tadi itu ada. Jadi ditanyakan dasar ya, dasar Anda menyampaikan kesaksian seperti itu apa? Itu aja, silakan dijawab. Ya. Itu kan bisa dijadikan sebagai satu bukti dibawa ke persidangan. Sehingga kita sebagai advokat itu berdasarkan bukti-bukti yang sudah dihimpun itu, paling kita mengatakan, bukti ini kurang, cari buktinya. Kita bawalah dia ke sidang MK. Tapi kalau saya jadi advokat dengan bukti-bukti yang tidak cukup seperti itu, saya nggak berani.